Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji pilot t-test. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Rizal Muhammad Azami, NIM 2018-33080, dan rekan saya ini. Saya Ina Lutfiana Wulandari, NIM 2018-33094. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Oke, kita awali dengan pembahasan apa itu uji pilot dan t-test. Uji itu adalah sebuah metode atau cara. Pilot dalam bahasa Inggris kalau diindonesiakan menjadi berpasangan. Kalau t-test adalah sebuah tes yang digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan dari dua buah sampel yang dikomparasikan. Jadi kesimpulannya, uji pilot t-test adalah metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Digunakan untuk membandingkan skor sebelum dan sesudah percobaan, dan untuk menentukan apakah perubahan nyata telah terjadi atau belum. Lalu, kapan menggunakan pilot t-test? Pilot t-test dapat digunakan setelah memenuhi 3 syarat utama sebagai berikut. Yang pertama, sampelnya itu ada 1. Yang kedua, datanya itu kuantitatif atau datanya itu berupa angka yang dapat diukur. Yang ketiga, berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Prinsip pilot simple t-test. Yang pertama, untuk membandingkan skor sebelum dan sesudah percobaan. Yang kedua, objek penelitiannya ada 1, tapi dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda. Yang ketiga, pada perlakuan yang pertama, peneliti menerapkan kontrol, sedangkan pada perlakuan yang kedua, barulah objek penelitian dikenai suatu tindakan tertentu. Artinya, pada perlakuan pertama ini, peneliti hanya mencari fokus permasalahan pada subjek penelitian. Barulah pada objek penelitian yang kedua, peneliti coba untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas kontrol pertama tadi. Lalu, mari kita pelajari tentang kegunaan contoh dan cara penghitungan sampel t-test. Kegunaan sampel t-test dilakukan untuk menguji 2 buah sampel yang saling berhubungan yang berasal dari populasi yang sama. Contohnya nilai mata kuliah statistik pendidikan di kelas PGSDC. Nanti kita dapat mencari perbedaan antara nilai kuliah statistik pendidikan di kelas PGSDC sebelum praktek langsung dan setelah praktek langsung. Cara penghitungannya simple t-test ini ada 3. Yang pertama, melalui aplikasi SPSS. Yang kedua, menggunakan Microsoft Excel. Dan yang ketiga, dengan rumus manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Berikut adalah contoh cara menghitung uji pilot t-test dengan menggunakan Excel, SPSS, dan manual. Sebelum berlatih menghitung uji pilot t-test, ketahuilah hal-hal di bawah ini. Sebelum menghitung, tentukan terlebih dahulu. A. Tulislah HA dan HA0 dalam bentuk kalimat. Contoh, HA. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. HA0, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang B, membuat hipotesis dalam bentuk statistik. HA itu mu1 sama dengan mu2, artinya tidak terdapat perbedaan antara data. Yang kedua, H0 itu mu1 tidak sama dengan mu2, artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Yang ketiga itu yang C, taraf signifikan atau alfa pasti 0,05. Uji pilot sampel t-test dengan menggunakan SPSS. Yang pertama caranya yaitu buka aplikasi SPSS, tulislah nilai pretest dan posttest. Yang ketiga,
Ini merupakan untuk menentukan data itu normal atau tidak, menentukan normalitas. Klik analisa di toolbar SPSS, pilih deskriptif statistik, klik explore. Yang keempat akan muncul seperti tampilan di layar seperti ini. Yang kelima, ini merupakan explore data dari nilai tadi. Ini. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu dalam uji normalitas yaitu nilai SIG, yaitu pada pretest dan posttest. Yang ke-8 ini menentukan Pirate sample t-test. Klik analistik, pilih compress main, klik Pirate sample t-test. Nah, contohnya seperti di layar ini. Ini juga dalam penentuannya dalam Pirate sample t-test, perhatikan SIG 2 tilde, yaitu 0,00 pada layar tersebut. Selanjutnya kan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Yang perlu dicari di Microsoft Excel ini, yang pertama kita harus cari rata-rata selisih. Yang kedua, simpangan baku selisih atau dengan kalau sesuai dengan tandanya itu akar N, lalu mencari T hitung, T tabel, dan alfa. Untuk rumus mencarinya, rata-rata baku selisih itu dapat dicari sama dengan average kolom yang mau dicari. Kolom yang mau dicari itu di blok, terus sampai akhir, terus di enter. Kalau mau cari simpangan baku selisih, itu bisa dengan rumus sama dengan STDEV, lalu blok kolom yang mau dicari. Salah satu ternyata ini beda. Ini beda. Iya. Gak usah kan nggak potongnya mas. Kamu mau tong mau wajib. Mas kan? Kayak nganggup. Mau bersih, convert. Rumus yang perlu dicari di Microsoft Excel, yang pertama mencari rata-rata selisih, yang kedua simpangan baku selisih, yang ketiga akar N, yang keempat T hitung, T tabel, dan alfa. Rata-rata selisih dapat dicari dengan rumus sama dengan average kolom yang mau dicari itu di blok sampai akhir, terus klik enter. Yang kedua, simpangan baku selisih dapat dicari dengan rumus sama dengan STDEV, lalu blok kolom yang mau dicari. Yang ketiga, akar N, itu bisa dengan rumus sama dengan 10 berapa N-nya. N itu banyaknya data berapa. Misalkan kalau ini kan contohnya ada 10 data, jadi akar N-nya itu 10 dikali 0 dikali setengah. Jadi akar N itu artinya akar dari banyaknya data. Yang keempat, T hitung bisa dengan rumus sama dengan rata-rata simpangan dibagi dalam kurung simpangan baku selisih dibagi akar N. Yang alfa itu nggak dicari, alfa itu udah ada ketentuannya dan alfa itu pasti 0,05. Untuk uji data dengan Microsoft Excel ini, nanti dilihat T hitungnya. Jika T hitung itu kurang dari 0,05, maka percobaan sampel ini dikatakan berhasil. Tapi jika kalau lebih, dikatakan belum berhasil. Misal kalau T hitungnya negatif 11, jadi berhasil. Tapi kalau udah 2, berarti belum berhasil. Lalu uji kebenaran dengan cara manual. Langkah awalnya mencari nilai perbedaan data masing-masing pasangan. Untuk lebih jelasnya, kelompok kami sudah menyiapkan Microsoft Excel-nya.
Untuk pencarian rata-rata selisih, bisa dilihat dengan rumus ini, sama dengan average kolom di blok kolomnya. Yang kedua, simbangan baku selisih, STDEV, akar N atau akar banyaknya data, 10 dikali 0,5, T hitungnya itu rata selisih dibagi simbangan baku selisih dibagi dengan akar N. Untuk yang ketiga, uji kebenaran dengan cara manual. Langkah awalnya, cari nilai perbedaan data masing-masing pasangan data. Yang kedua, kita uji apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian dengan cara manual dapat dengan rumus T hitungnya, yaitu Y1 dikurangi Y2 atau selisih rata-rata dibagi simbangan baku dikali akar banyaknya data. Pencarian simpangan baku dikali akar N, kalau dengan manual bisa dengan cara ini. Akar simpangan hasil data pertama dikuadratkan, dikali simpangan data kedua, dikali 2 kali data pertama, dikali data kedua, dikali simpangan data pertama, dikali simpangan data kedua. Tapi, jika kita menggabungkan antara Excel dan manual, bisa dengan contoh seperti ini. Tadi kan di Excel sudah dijelaskan bahwa nilai pretest dan post-testnya segini. Terus sudah ada data rata-rata selisih sampai dengan alfa ini. Nah, untuk pencarian T hitungnya, Y1 dikurangi Y2 ini bisa dengan rata-rata selisihnya. Jadi kalau kita gabungkan, kita bisa langsung memasukkan data rata-rata selisih ke Y1 dikurangi Y2. Jadi negatif 19,4 dibagi simbangan bakunya tadi 5,501515 dimasukkan, dikalikan, dibagi lagi dengan akar N atau akar banyaknya data. Jadi T hitungnya sama dengan negatif 19,4 dibagi 1,7379. Lalu T hitungnya negatif 11,1511. Ini dengan cara manual. Kalau tadi dengan cara Excel hasilnya juga sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan penjelasan uji kebenaran dengan Microsoft Excel dan dengan manual hasilnya sama. Dan jika tadi di bawah 0,05, jadi datanya berhasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan pengujian ini, nilai pretest dan post-testnya atau percobaan penelitian ini dikatakan berhasil. Selanjutnya itu ayo memahami. Mengapa diperlukan statistik pendidikan dalam dunia pendidikan Indonesia? Alat bantu proses belajar mengajar. Yang kedua, alat bantu untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai peserta didik. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik. Ayo memahami manfaat pembelajaran statistik. Yang pertama, mengumpulkan dan menyederhanakan data yang diperoleh, kemudian menyajikan data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat dan lebih menarik serta mudah dimengerti. Mempermudah membaca hasil pengamatan, baik itu melalui tes ataupun observasi ke lapangan. Dapat membantu pendidik untuk melihat prestasi belajar siswa dan efektivitas metode pembelajaran yang telah digunakan. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam menghitung indeks prestasi. Yang terakhir, bekerja lebih efisien.
Tan, penutup Tan, ngurus ini. Iki kok kayak ngetok yo, kok ketok sing aku ngomong iki. Ketok. Mungkin kok pas murung ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.